Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda dengan NIM 2212100595. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Penerapan Data Mining Classification untuk Data Pasien COVID-19 menggunakan metode naive Bayes. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang dimana penyebaran COVID-19 yang meluas di seluruh dunia telah berdampak besar pada kesehatan masyarakat dan sistem perawatan kesehatan. Dalam menghadapi masalah ini, analisis data menjadi sangat penting dalam membantu pengambilan keputusan yang efektif. Salah satu metode yang cocok digunakan dalam menganalisis data adalah data mining, yang dapat mengungkapkan pengetahuan yang berharga dari kumpulan data yang besar dan kompleks. Dan dengan menggunakan metode naive Bayes untuk menganalisis data pasien COVID-19, metode naive Bayes telah terbukti efektif dalam berbagai bidang, termasuk dalam analisis data kesehatan dengan memanfaatkan probabilitas dan teori Bayes. Metode ini dapat mengklasifikasikan data ke dalam kategori yang relevan berdasarkan fitur-fitur yang ada. Kemudian, tujuan penelitian, yang dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data pasien COVID-19 guna mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran virus. Dengan memanfaatkan data gejala, riwayat kontak, dan faktor risiko lainnya, penelitian ini berfokus pada pengembangan model prediktif yang diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dalam pengendalian dan penanggulangan pandemi COVID-19. Kemudian, metode penelitian ini yang pertama mengumpulkan dataset, yang kedua menyusun dataset, yang ketiga menghitung probabilitas prior, yang keempat menghitung probabilitas kondisional, yang kelima menghitung probabilitas posterior, yang keenam mengklasifikasi contoh baru. Kemudian hasil dan pembahasan, yang pertama itu mengumpulkan dataset dan diklasifikasikan berdasarkan gejala dan atribut pasien. Yang kedua menyusun dataset dengan fitur-fitur seperti batuk kering, demam, hidung tersumbat, dan lain-lain terdapat pada label klasifikasi. Yang ketiga menghitung probabilitas prior atau awal untuk setiap kelas yang ada dalam dataset tanpa mempertimbangkan fitur-fitur yang ada. Yang keempat menghitung probabilitas kondisional untuk setiap fitur dalam dataset berdasarkan kelasnya dengan mempertimbangkan kelas yang ada. Yang kelima menghitung probabilitas posterior dengan mengkombinasikan prior dan probabilitas kondisional untuk menentukan kemungkinan suatu kelas berdasarkan fitur-fitur yang diamati. Yang keenam mengklasifikasi contoh baru dengan memilih kelas berdasarkan nilai probabilitas posterior tertinggi. Baiklah, di sini akan kita bahas di Excel. Di sini saya telah mendapatkan datasetnya, yaitu yang ini, yang dimana ada atribut. Kemudian pada penelitian ini kita akan melakukan perhitungan dari 5 atribut di atas, yang dimana mulai dari A01 sampai A05 dan telah memiliki nilai. Kemudian kita melakukan perhitungan data uji, yaitu menghitung semua kode dari A01 sampai A05 dan hasilnya adalah 2. Kemudian kita masuk ke perhitungan nilai semesta, yang dimana di sini 0,3, yaitu nilai dari A01 dibagi 2 hasil dari perhitungan data uji.
yaitu 0,3 dibagi 2. Hasilnya adalah 0,15. Begitupun seterusnya. 0,2, 0,25, 0,15. Kemudian setelah itu kita menambahkan atau menghitung semua nilai semesta. Dan hasilnya adalah 1. Setelah itu, jika nilai P atau HI, probabilitas hipotesis HI, telah diketahui dan kita tidak memperhitungkan adanya bukti atau evidence, maka probabilitas hipotesis tanpa memandang evidence apapun dapat dihitung menggunakan konsep probabilitas a priori, yaitu sama dengan 0,15 dikali dengan 0,3, kemudian 0,25 dikali 0,5, kemudian 0,2 dikali 0,4, kemudian 0,25 dikali 0,5, kemudian 0,15 dikali 0,3. Selanjutnya kita tambahkan, yaitu maka hasilnya adalah 0,42. Setelah nilai P dalam kurung HI diketahui, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan dan memperoleh evidence atau bukti yang relevan untuk menghitung probabilitas kondisional PEHI, yaitu probabilitas evidence E terjadi jika hipotesis HI benar. Maka di sini 0,3 dikali 0,45, yaitu 0,3 dikali 0,045, kemudian dibagi dengan 0,42, maka hasilnya adalah 0,032143. Di sini saya telah menulisnya terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu. Dan hasilnya yaitu 0,184. Setelah seluruh nilai PHI E diketahui, maka jumlahkan seluruh nilai biasnya, yaitu di sini saya telah menghitungnya, yaitu 0,3 dikali 0,032143, maka hasilnya yaitu 0,009643, dan begitupun seterusnya. Dan hasil yang saya dapatkan yaitu 0,198571. Di sini mendekati hasilnya, yaitu 198571. Maka hasilnya adalah 19,8714. Setelah itu kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dalam dokumen ini, metode naive Bayes terbukti efektif dalam mengklasifikasikan data pasien COVID-19 berdasarkan atribut seperti gejala dan faktor resiko. Proses penelitian melibatkan pengumpulan data pasien dari sumber terpercaya,
pemrosesan data, pembagian dataset untuk pelatihan dan pengujian, serta penerapan model klasifikasi. Dan hasil akhir menunjukkan bahwa metode net bias dapat menghasilkan nilai Bayesian sebesar 19,8714 yang mencerminkan tingkat akurasi yang baik dalam prediksi berdasarkan dataset yang diuji. Jadi kesimpulan ini menekankan bahwa metode net bias dapat menjadi alat yang andal dalam mendukung pengambilan keputusan terkait penanganan pandemi COVID-19. Baik, itulah tadi penjelasan dari jurnal yang berjudul Penerapan Data Mining Classification untuk Data Pasien COVID-19 menggunakan metode naive Bayes. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.